Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan yang ke-10 dalam mata kuliah pemodelan matematika. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kestabilan titik kesetimbangan. Ini adalah bagian kedua atau lanjutan dari pembahasan kestabilan titik kesetimbangan pertemuan sebelumnya. Oke, setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas kestabilan titik kesetimbangan untuk sistem persamaan diferensial biasa linier. Pada kesempatan ini kita akan fokus untuk membahas sistem persamaan diferensial biasa non-linier. Nah, berikut ini adalah bentuk umum dari sistem persamaan diferensial biasa non-linier yang terdiri dari n buah persamaan. Salah satu cirinya adalah salah satu persamaan saja di antara persamaan berikut ini jika merupakan persamaan diferensial biasa nonlinier, maka sistem ini disebut sistem PD nonlinier. Nah, misalkan dari sistem PD nonlinier ini memiliki titik kesetimbangan X bintang, kita sebut di sini, sehingga F1 X bintang sama dengan F2 X bintang, dan seterusnya sampai Fn X bintang sama dengan 0. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa untuk menentukan kestabilan titik kesetimbangan sistem linier itu biasanya kita tuliskan sistem tersebut ke dalam bentuk matriks. Nah, untuk sistem nonlinier ini kita tidak bisa langsung menuliskannya dalam bentuk matriks. Sehingga sistem yang tadi dari sistem nonlinier ini harus kita ekspansikan ke dalam bentuk deret Taylor seperti ini. Jadi setiap ruas kanan dari persamaan pada sistem nonlinier tadi kita ekspansikan ke dalam bentuk deret Taylor. Kemudian kita substitusikan F1 X bintang, F2 X bintang, dan seterusnya ini sama dengan 0, sehingga kita peroleh seperti ini. Jadi yang ini 0 ya, sisanya adalah ini. Nah, karena kita mengharapkan bahwa penyelesaiannya itu akan selalu dekat dengan titik kesetimbangan, sehingga untuk suku-suku yang berpangkat lebih dari 1 itu nilainya nanti akan sangat kecil. Jadi kita dapat mengabaikan suku-suku yang berpangkat lebih dari 1. Sehingga ekspansi deret Taylor yang tadi pada slide sebelumnya akan menjadi seperti ini. Atau kita tulis dalam bentuk matriks menjadi seperti ini. Ya, ini adalah matriks untuk ruas kirinya dx1 dt, dx2 dt sampai dxn dt. Kemudian ini matriks untuk turunannya. Jadi baris pertama di sini adalah turunan dari persamaan yang pertama terhadap x1, kemudian terhadap x2 dan seterusnya sampai terhadap xn. Yang ini turunan dari baris kedua terhadap x1, x2, dan seterusnya sampai xn, dan kita lakukan hal yang serupa sampai dengan persamaan yang ke n. Dan ini adalah selisih antara x dengan titik kesetimbangan atau x bintang. Persamaan dalam bentuk matriks tadi bisa kita tulis secara ringkas seperti ini. X1 aksen sama dengan J untuk titik kesetimbangan X1 bintang, X2 bintang sampai Xn bintang dikalikan delta X. Nah, matriks J ini adalah matriks Jacobi di sekitar titik kesetimbangan X bintang. Nah, karena sistem yang sedang kita bicarakan ini adalah sistem nonlinier, maka kita harus melakukan linearisasi terhadap sistem tersebut. Nah, linearisasi terhadap sistem tersebut kita bedakan menjadi dua kasus, yaitu untuk X bintangnya sama dengan 0 dan untuk X bintangnya tidak sama dengan 0. Nah, kasus yang pertama, jika titik kesetimbangan X bintangnya sama dengan 0,
maka matriks yang tadi akan menjadi seperti ini. Dari penulisan matriks tersebut bisa kita tulis secara ringkas seperti ini. X aksen sama dengan J 000 X. Nah, J ini adalah matriks Jacobi di sekitar titik kesetimbangan X bintang sama dengan 0. Nah, sistem ini adalah sistem yang sudah dilinearisasi di sekitar titik kesetimbangan X bintang sama dengan 0. Jadi nanti berikutnya kita akan melihat kestabilan titik kesetimbangannya berdasarkan sistem yang ini, bukan sistem nonlinear yang asalnya. Oke, kemudian untuk kasus yang kedua, yaitu titik kesetimbangan X bintang yang tidak sama dengan 0. Nah, karena teorema yang kita punya adalah teorema yang menjelaskan mengenai kestabilan titik kesetimbangan pada X bintang sama dengan 0, maka untuk titik kesetimbangan X bintang yang tidak sama dengan 0, ini harus kita modifikasi dulu dengan melakukan pemetaan koordinat pada titik tersebut. Jadi di sini kita misalkan variabel yang lain, misalnya Z1, yaitu X1 dikurangi X1 bintang, kemudian Z2 sama dengan X2 dikurangi X2 bintang, dan seterusnya sampai Zn sama dengan Xn dikurangi Xn bintang. Jadi ibaratnya ini seperti kita melakukan pergeseran atau translasi ya dari titik kesetimbangan ini. Karena titik kesetimbangan ini tidak 0 ya, kita lakukan pergeseran supaya menjadi 0. Nah, setelah kita misalkan variabelnya dengan variabel yang baru, Z ini, maka kita turunkan variabel tersebut terhadap T, sehingga diperoleh dz1 dt ini sama dengan dx1 dt, dx2 dt sama dengan dz2 dt sama dengan dx2 dt, dan seterusnya. Nah, dengan demikian sistem ini menjadi seperti ini. Jadi, ini sudah menjadi sistem yang baru, yaitu sistem yang kita lakukan pergeseran atau pemetaan koordinat. Atau kita tuliskan dalam bentuk yang lebih ringkas lagi seperti ini. Z aksen sama dengan J, X1 bintang, X2 bintang, dan seterusnya sampai Xn bintang kalikan Z. J ini adalah matriks Jacobi di sekitar titik kesetimbangan X1 bintang, X2 bintang, sampai Xn bintang yang bukan merupakan titik kesetimbangan 0 ya. Nah, dalam hal ini sistem ini sudah merupakan sistem yang dilinearisasi. Sehingga bisa kita katakan sekarang sistem ini memiliki titik kesetimbangan X bintang sama dengan 0. Oke, jadi tadinya sistem yang sebelum ditranslasikan atau dilakukan pemetaan koordinat, sistem tersebut memiliki titik kesetimbangan X bintang tidak sama dengan 0. Tapi setelah kita lakukan pemetaan koordinat, maka hasil linearisasi sistem tersebut dikatakan memiliki titik kesetimbangan X bintang sama dengan 0. Nah, ini adalah teorema yang tadi sempat saya singgung secara sekilas, bahwa teorema yang kita punya adalah teorema yang menjelaskan mengenai titik kesetimbangan di sekitar X bintang sama dengan 0. Nah, titik kesetimbangan X bintang sama dengan 0 dari sistem nonlinear adalah stabil asimptotis jika titik kesetimbangan X bintang sama dengan 0 dari hasil linearisasinya juga stabil asimptotis. Kemudian titik kesetimbangan X bintang sama dengan 0 dari sistem nonlinear ini tidak stabil jika titik kesetimbangan X bintang sama dengan 0 dari hasil linearisasi sistem adalah tidak stabil. Jadi dari sini jelas bahwa untuk X bintang yang tidak sama dengan 0 tadi kita lakukan pemetaan koordinat karena teorema yang kita punya ini hanyalah teorema yang menjelaskan mengenai titik kesetimbangan untuk X bintang sama dengan 0. Oke, selanjutnya supaya kita lebih bisa memahami bagaimana mencari titik kesetimbangan dan kestabilannya, kita akan bahas mengenai contoh berikut. Di sini ada sebuah sistem
dx dt sama dengan x min y kuadrat, dan dy dt sama dengan x min y. Nah, seperti biasa, kita misalkan ruas kanannya dari sistem tersebut adalah F1 dan F2. Kemudian kita cari di sini X nuklein. X nuklein-nya berarti ruas kanan dari persamaan pertama kita sama dengan kan 0. Kemudian Y nuklein-nya di sini berarti ruas kanan dari persamaan yang kedua kita sama dengan kan 0, atau ditulis seperti ini. Lalu kita cari titik potongnya. Dalam mencari titik potong tersebut bisa kita tuliskan y kuadrat sama dengan y, atau y kuadrat min y sama dengan 0. Kita faktorkan di sini y dikalikan y min 1 sama dengan 0, sehingga kita peroleh y-nya 0. Dan kalau y-nya 0, maka kita peroleh x-nya sama dengan 0. Jadi ini tinggal kita substitusikan saja y sama dengan 0 pada salah satu persamaan tadi ya, x nuklein ataupun y nuklein. Kita peroleh x sama dengan 0, sehingga untuk titik kesetimbangan yang pertama adalah 0, 0. Kemudian kemungkinan yang kedua, y-nya sama dengan 1. Lalu kita substitusikan pada salah satu persamaan, sehingga diperoleh x-nya sama dengan 1, dan kita peroleh titik kesetimbangan yang kedua adalah 1,1. Jadi dari sistem tersebut, kita dapatkan dua buah titik kesetimbangan. Dan untuk selanjutnya kita akan melihat bagaimana kestabilan dari titik kesetimbangan T1 dan T2 ini. Kita bahas dulu matriks Jacobi-nya secara umum, supaya nanti dapat digunakan untuk mencari linearisasi dari sistem tersebut ya, di sekitar T1 dan T2. Jadi kita perhatikan di sini bahwa ruas kanannya tadi F1 adalah X min Y kuadrat, kemudian F2 adalah X min Y. Nah, matriks Jacobi-nya sesuai dengan teori yang tadi kita bahas di slide-slide sebelumnya, matriks Jacobi di sekitar TE di sini adalah untuk baris pertama berarti turunan dari ruas kanan baris pertama atau F1 ya, turunan dari F1 terhadap kolom pertama terhadap X, kolom kedua terhadap Y. Kemudian untuk baris yang kedua berarti turunan pertama dari F2 terhadap X dan terhadap Y. Nanti kalau Anda turunkan, Anda akan dapatkan seperti ini hasilnya. Nah, setelah kita dapatkan matriks Jacobi secara umum, sekarang kita akan lihat untuk masing-masing titik kesetimbangan. Jadi kita substitusikan di sini untuk titik kesetimbangan yang pertama 0, 0 pada matriks Jacobi yang tadi. Jadi JTE1 di sini. Hasilnya adalah ini, matriks Jacobinya 1, 0, 1, min 1. Kemudian ini mencirikan bahwa sistem yang telah dilinearisasi di sekitar TE1 adalah seperti ini. X aksen sama dengan JTE1X. Nah, untuk mencari kestabilan dari TE1, kita bisa lihat berdasarkan nilai eigen dari matriks JTE1. Sehingga kita peroleh di sini persamaan karakteristiknya adalah seperti ini, dan akar-akar persamaan karakteristiknya adalah lambda 1, 1 dan lambda 2-nya min 1. Karena di sini lambda 1-nya positif, maka TE1 ya 0,0 ini tidak stabil. Kalau kita ingin mencari potret fasenya, di sini kita bisa lihat juga dari determinan dari JTE1. Kita lihat determinannya di sini adalah min 1. Nah, karena determinan JTE1-nya kurang dari 0 atau negatif, maka hanya ada satu kemungkinan bahwa nanti potret fasenya ini akan berupa titik plana atau saddle. Dengan cara yang sama, kita lakukan juga untuk TE2 yaitu 1,1. Kita substitusikan 1,1 ini ke dalam matriks Jacobi TE2. Hasilnya akan seperti ini.
Kemudian sistem setelah ditransformasi dan dilinearisasi di sekitar TE2 menjadi seperti ini. Z aksen sama dengan J TE2Z. Lalu kestabilannya dapat dilihat berdasarkan nilai eigen matriks J TE2. Jadi seperti pada tahap sebelumnya, kita cari akar-akar persamaan karakteristik. Oke, nah di sini kita peroleh akar-akar persamaan karakteristiknya adalah plus minus I. Jadi ini berupa bilangan kompleks. Tapi yang kita lihat hanyalah bagian real dari nilai eigennya. Nah, di sini bagian real dari nilai eigennya adalah 0. Sehingga TE2 1,1 ini bersifat stabil. Kalau kita ingin melihat jenis potret fasenya, kita bisa tentukan determinan dari J TE2. Kita peroleh 1. Kemudian determinan JTE2 ini positif. Lalu kita juga bisa lihat trace-nya. Trace-nya berarti penjumlahan diagonal utama di sini sama dengan 0. Dan kita lihat untuk determinan yang positif dan trace-nya sama dengan 0. Ini berarti jenis potret fasenya berupa pusat atau center. Oke, berikutnya ini adalah teorema yang bisa Anda gunakan untuk membantu melihat bagian real dari sebuah akar-akar polinom. Jadi, teorema ini dinamakan root test, dan teorema ini berbunyi, semua akar dari polinom berikut memiliki bagian real negatif untuk syarat yang diberikan. Kalau polinomnya seperti ini, R² tambah A1R tambah A0, dan semua koefisiennya positif, maka akar-akar ini memiliki bagian real negatif. Kemudian, untuk polinom berderajat 3 seperti ini, dan semua koefisiennya positif, juga A2 dikali A1 lebih dari A0, maka ini juga memiliki bagian real negatif. Kemudian untuk yang ketiga, untuk polinom berderajat 4 ini memiliki semua koefisien positif, A3 kali A2 lebih dari A1, dan A3 kali A2 kali A1 lebih dari A3 kuadrat A0 tambah A1 kuadrat, maka polinom ini juga memiliki bagian real negatif. Oke, sebagai penutup di sini ada latihan yang bisa Anda coba kerjakan sendiri seperti contoh yang tadi sudah saya berikan. Untuk itu, materi tentang kestabilan titik kesetimbangan ini sudah berakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.